Today we are going to learn about list. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, hari ini akan ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan ya. Untuk poin yang pertama, yaitu tentang using comparative degree. Kemudian, untuk poin yang kedua, kita akan belajar tentang expressing agreement and disagreement. Oke, are you ready? That's good. Here we go. Baik, ini poin yang pertama ya, yaitu kita akan mempelajari tentang using comparative degree. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari untuk menggunakan kata perbandingan. Teman-teman, comparative degree is a kind of adjective. Jadi, comparative degree ini adalah sejenis kata sifat ya. Comparative degree is used to compare two things. Jadi, comparative degree ini digunakan untuk membandingkan 2 hal atau 2 benda. Oke, compare artinya membandingkan ya. Kemudian, comparative degree is used in comparative sentence. Jadi, comparative degree ini digunakan di dalam kalimat perbandingan. Kalimat yang di dalamnya membandingkan tentang 2 hal. Kemudian, teman-teman, if the things are equal, we use. Nah, jika bendanya itu sama, equal itu artinya sama ya. Kita menggunakan rumusnya seperti ini. Yang pertama, first thing, benda atau hal yang pertama ya. Oke, benda itu banyak teman-teman. Hewan pun termasuk benda, tapi benda yang hidup. Kita pun sama, benda juga, benda yang hidup ya. Terus kemudian setelah itu gunakan to be. Kemudian setelah itu s, di tengahnya ada adjektif, dan kemudian s lagi. Dan terakhir gunakan second thing. Nah, ini hewan yang kedua atau benda yang kedua ya, yang akan dibandingkan. For example, contohnya, the chicken is as big as the eagle. Nah, the chicken itu first thing, terus kemudian is sebagai to be, terus kemudian comparative degree-nya as big as, dan kemudian second thing-nya itu the eagle. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ada 2 hal yang dibandingkan gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu, kita juga bisa menggunakan comparative degree-nya yaitu the same as. The same as itu memiliki arti sama. Oke, contohnya misalkan seperti ini. The lion's tail is the same as the tiger's. Nah, artinya di dalam bahasa Indonesia, ekor singa sama seperti ekor harimau. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya untuk penggunaan jika benda yang dibandingkan itu sama. Kita bisa menggunakan as, di tengahnya ada adjektif, lalu s lagi, ataupun the same as. Oke? Kemudian selanjutnya, if the things are not equal, we use. Nah, jika bendanya itu tidak sama, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. First thing, kemudian gunakan to be setelahnya. Setelah itu gunakan kata adjektif ditambahkan imbuhan er. Setelah itu than. Jadi adjektif ditambahkan imbuhan er dan juga setelahnya than. Lalu kemudian yang terakhir seperti biasanya yaitu the second thing. Hewan atau benda yang kedua. For example, contohnya seperti ini. A cat is bigger than a mouse. A cat sebagai first thing, to be-nya itu adalah is. Bigger itu diambil dari kata big ditambahkan imbuhan er. Big besar, bigger lebih besar. Than yang artinya daripada atau dari. Terus kemudian a mouse sebagai second thing. Nah, ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, a cat is bigger than a mouse artinya adalah
seekor kucing lebih besar daripada seekor tikus. Nah, teman-teman jadi ingat rumusnya ya. Gunakan adjektif ditambahkan imbuhan er, setelah itu land. Kemudian contoh berikutnya, misalkan the leopard is smaller than the tiger. Nah, teman-teman ini dibacanya leopard ya, bukan leopard. The leopard is smaller than the tiger. Artinya, macan tutul itu lebih kecil daripada harimau. Nah, teman-teman jadi seperti itu ya penggunaannya. Kemudian, there is something that you have to know. Not every adjective can be added er. Tidak semua kata sifat bisa ditambahkan imbuhan er. Teman-teman, contohnya seperti ini. Here are some adjectives that cannot be added er. Nah, di sini ada beberapa kata sifat yang tidak bisa ditambahkan imbuhan er. Ya, contohnya misalkan good. Itu berubahnya menjadi better, bukan menjadi gooder. Ya, meskipun ada imbuhan er, tapi tidak serta-merta kata good itu tetap sama. Ya, jadi we cannot say gooder, tapi yang benar better. Oke? Kemudian ada kata yang lainnya yaitu kata bad, artinya buruk. Nah, jika lebih buruk, bahasa Inggrisnya adalah worse. Dibacanya worse, gitu ya, O-nya dibaca E. Nah, we cannot say better. Oke? Nah, teman-teman, jadi seperti itu. Tidak semuanya ya, kata sifat bisa ditambahkan imbuhan er. Kemudian poin yang kedua, yaitu materi yang kedua, kita akan belajar tentang expressing agreement and disagreement. Nah, yaitu kita akan mempelajari tentang ungkapan setuju dan tidak setuju. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. We can use the expressions below to ask about agreement. Nah, saat kita ingin menanyakan kepada orang lain apakah dia setuju atau tidak setuju, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan ya. We can say, do you agree to? Nah, kalau pakai to berarti diikuti setelahnya kata kerja untuk pertama ya. Contohnya seperti ini. Do you agree to go to the zoo? Apakah kamu setuju untuk pergi ke kebun binatang? Nah, teman-teman, jadi ingat setelah kata to gunakan kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apapun. Jadi tidak tambahkan imbuhan s ataupun es ataupun imbuhan ing. Jadi mutlak hanya go gitu ya. Enggak going, enggak goes. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya, selain kita bisa menggunakan ungkapan do you agree to, kita juga bisa menggunakan ungkapan do you agree that. Nah, ingat kalau setelah kata that di sini artinya bahwa, bukan artinya itu ya. Kalau di sini kita artikan bahwa. Lalu setelahnya barulah kita masukkan comparative sentence yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya misalkan seperti ini. Do you agree that the tiger is bigger than the wolf? Apakah kamu setuju bahwa harimau lebih besar daripada serigala? Nah, teman-teman, jadi ingat ya, setelah kata that nanti diikuti dengan comparative sentence. Kalimat yang membandingkan tentang dua hal. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi untuk menanyakan tentang setuju dan tidak setuju, kita bisa gunakan ungkapan berikut. Nah, teman-teman, selain itu juga kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. Yang pertama, kita ucapkan dulu pendapat kita, setelah itu diikuti dengan ungkapan don't you think so? Ungkapan ini memiliki arti bukankah kamu pikir begitu? Nah, contohnya misalkan seperti ini. This place is nice. Tempat ini bagus. Don't you think so? Bukankah kamu pikir begitu? Nah, teman-teman, ungkapan ini pun bisa kita gunakan ya untuk menanyakan
pendapat orang lain apakah setuju ataupun tidak setuju. Jadi sudah ada 3 tuh ya. Kita bisa gunakan atau pilih salah satunya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jawabannya. Jika kita ditanya tentang setuju ataupun tidak setuju, jawaban itu ya berupa respon. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita memang setuju. Here are some responses in giving agreement. Nah, kita bisa ucapkan, yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Nah, teman-teman, jadi kita bisa gunakan ungkapan ini ya jika kita setuju dengan pendapat orang lain ataupun ajakan orang lain. Oke, kita bisa ucapkan, yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Selain itu, kita juga bisa mengucapkan ungkapan seperti ini. I think so too. Saya pikir begitu juga. Nah, ini fungsinya sama seperti ungkapan yang sebelumnya, yaitu sama-sama memberikan persetujuan bahwa kita setuju dengan pendapat orang lain ataupun dengan ajakan orang lain. Kemudian selanjutnya, here are some responses in giving disagreement. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita tidak setuju dengan orang lain. Contohnya, misalkan seperti ini. No, I disagree with you. Tidak, saya tidak setuju denganmu. Nah, teman-teman, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini ya. Jadi diawali dengan kata no, yang artinya tidak. Kalau sebelumnya digunakan kata yes. Yes, I agree with you. Kalau di sini, no, I disagree with you. Kemudian, selain ungkapan tersebut, kita juga bisa mengucapkan seperti ini. I'm sorry, I don't think so. Maafkan saya tidak berpikir begitu. Nah, teman-teman, ini pilihan ya alternatif, teman-teman bisa pilih salah satunya. Jadi, intinya kita bisa menggunakan entah itu ungkapan setuju ataupun tidak setuju. Oke, teman-teman. Sekarang coba teman-teman simak percakapan berikut ini. Nah, di sini ada 2 orang teman. Salah seorangnya bertanya, do you agree to play badminton? Apakah kamu setuju untuk bermain bulu tangkis? Kemudian temannya menjawab, yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Let's play. Ayo bermain. Oke, baiklah. Kemudian percakapan berikutnya. Do you agree that the wolf is bigger than the tiger? Apakah kamu setuju bahwa serigala itu lebih besar daripada harimau? Lalu temannya menjawab, no, I disagree with you. Tidak, saya tidak setuju denganmu. Nah, begitulah teman-teman pembelajaran untuk hari ini. So, it's all for today. And this is today's task. Don't forget to do your homework, okay? Page 104 and 105 in your English textbook, Basic English 4. Good luck! And like always, don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.